Shalom, senang sekali kita boleh bertemu kembali di dalam program Bertumbuh di dalam Kasih-Nya. Gereja Mahasiswa Tuhan Arek 7 Daerah Conference Minahasa. Ketika kita akan mempelajari judul kita pada Sabat ini, yaitu kehidupan yang dibentuk Kristus dan perkataan yang diinspirasikan Roh. Pelajaran yang ke-8 di triwulan yang ketiga tahun 2023. Sebelumnya mari kita tunduk, kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun hati dan pikiran kami masing-masing, baik hamba-Mu dan pemirsa yang ada di rumah. Biarlah pelajaran ini boleh membentuk kehidupan kami lebih baik lagi. Terlebih Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat inti kita pada pelajaran yang ke-8 ini di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, pelajaran kita pada saat ini, Rasul Paulus memberikan suatu gambaran, metafora kembali di dalam kehidupan berjemaat kita. Pelajaran sebelumnya, kita sudah mendapati bahwa Rasul Paulus memberikan metafora tubuh untuk mencapai kesatuan di dalam jemaat. Ketika pun Rasul Paulus pesan di dalam pelajaran ini, bahwa ada banyak sekali pelanggaran dan dosa yang dibuat, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Dan itu harus dilepaskan. Pelajaran saat ini Rasul Paulus menggunakan metafora pakaian untuk kita meninggalkan kehidupan lama kita. Rasul Paulus menggambarkan perubahan identitas umat-umat Allah, baik identitas kehidupan pribadi di dalam hidup kita. Dia menggunakan pakaian untuk pelajaran ini. Di mana ketika kita seperti biasa, baik dalam aktivitas sehari kita menggunakan pakaian, dan kembali di dalam beraktivitas kita harus melepaskan itu. Hidup kita juga, kebiasaan buruk kita, terlebih khusus apa yang menjadi pokok utama di dalam pelajaran ini, yaitu ditujukan kepada orang-orang bukan Yahudi di zaman itu. Untuk mereka juga berani dan berkomitmen untuk melepaskan pakaian lama mereka. Pemirsa yang ada di rumah, ini adalah komitmen umat, terlebih juga kepada saya dan saudara sekarang ini, yaitu harus melepaskan, membuang untuk selamanya kehidupan lama kita. Dan itu membutuhkan komitmen. Kita harus memiliki identitas baru di dalam kehidupan kita. Dan itu semuanya membutuhkan dorongan Roh Kudus untuk memampukan kita melepaskan itu. Dicatat di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Kemudian saudara-saudara, disampaikan di dalam pelajaran ini bahwa hal yang kita harus lakukan yang paling utama di dalam ayat ini, saudara, Efesus 4 ayat 20 sampai 24, yang berkata bahwa tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu
yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa menjadi faktor utama untuk kita melepaskan dan meninggalkan pakaian lama kita atau hidup lama? Yaitu melalui tuntunan Roh Kudus. Hati kita harus diperbiasakan. Hati kita harus dibuka setiap saat untuk diisi oleh Roh Kudus, supaya kita bisa dimampukan di dalam melakukan kehidupan yang baru. Kemudian saudara-saudara, untuk membangun suatu persatuan, nasihat Rasul Paulus harus kita memiliki perkataan benar. Bukan untuk menyatakan atau menasihati kepada sesama kita supaya mereka lebih bijaksana dalam hidup dan berperilaku, tetapi dari perkataan kita itu adalah bagian dari doa, ucapan positif, menyampaikan kebenaran, karena itu adalah harta yang berharga dalam hidup umat-umat Allah. Saudara-saudara, ini pelajaran untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi ini relevan kepada saya dan saudara sekarang ini, bahwa mencapai persatuan di dalam jemaat pula harus kita berani menanggalkan hal-hal yang buruk. Dosa-dosa lama kita, kebiasaan yang tidak benar dan tidak baik, kita harus meninggalkan. Itu semuanya membutuhkan Roh Kudus. Supaya kita juga disanggupkan untuk berkata yang baik, benar, itu juga ditentukan kepada kita untuk membuka kehidupan kita melalui Roh Kudus, supaya kita disanggupkan. Saudara-saudara, kalau kita melihat pelajaran ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Paulus menawarkan peringatan yang ini memberikan dampak di dalam kehidupan umat-umat Allah. Dosa-dosa kita terhadap satu sama lain di dalam gereja bukanlah kesalahan kecil. Jangan disepelekan. Dan itu membutuhkan Roh Kudus. Dalam janji yang meyakinkan, Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus memeteraikan orang-orang percaya sejak hari mereka menerima Kristus. Itu disampaikan dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Penting saudara-saudara, pemirsa yang di rumah, Roh Kudus merubah kehidupan kita. Kemudian, hal yang dilakukan semuanya itu mendatangkan kebaikan. Makanya dicatat di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara-saudara, ini adalah hal yang paling juga utama dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini, umat-umat Tuhan, harus meninggalkan kehidupan lama kita. Apa itu? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dibuang. Itu digambarkan metafora pakaian lama. Saudara-saudara, hal-hal ini ketika kita melepaskan, kita menanggalkan dengan komitmen yang sungguh-sungguh, merujuk kepada suatu hasil di mana kita mampu untuk menghidupkan suatu kehidupan mencapai persekutuan. Ayat 32 katakan di dalam Efesus 4, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hal-hal ini membuat kita menjadi lebih baik lagi.
jikalau kita mampu untuk meninggalkan, melepaskan pakaian lama kita dengan dimampukan oleh Roh Kudus. Ayat inti kita, saudara-saudara, kita mau baca sekali lagi apa yang dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya percaya dengan kesanggupan kita yang dituntun oleh Roh Kudus akan memberikan perubahan di dalam kehidupan kita, di dalam perkataan kita, untuk mencapai persatuan dan kesatuan di dalam gereja umat-umat Allah. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami benar-benar mendapatkan pelajaran yang memberikan kami berkat, dampak perubahan yang terbaik oleh karena Tuhan menyanggupkan kami melalui Roh Kudus. Biarlah pelajaran ini akan benar-benar terpatri dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan, bahkan pemirsa yang ada di rumah. Dan kami akan hidupkan dalam kehidupan kami berjemaat. Semuanya Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.